Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Salam sejahtera. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas yang sangat kita cintai ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Rina Rusiana hadir. Hadir Bapak. Baiklah, yang kedua, Eka Maulidina Rianti hadir. Hadir Bapak. Yang ketiga, Risma Tunisa hadir. Hadir Bapak. Hadir. Dan yang terakhir, Marina Yuninda hadir. Hadir Bapak. Baiklah, hadir semua. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada Eka, Bapak minta untuk membacakan doa sebelum belajar pada hari ini. Dipersilahkan kepada Eka. Baiklah, terima kasih Bapak. Kepada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Baiklah,
Selanjutnya anak-anak sekalian dapat mengambil buku di meja depan. Kita akan melanjutkan kegiatan dengan literasi terlebih dahulu. Apakah anak-anak mengerti? Ya, Pak. Oh ya. Sekarang silakan ambil buku masing-masing di meja depan. Kalian membaca dulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. A few minutes later. Ya, Bapak rasa cukup. Silakan kembalikan buku yang kalian ambil ke meja depan. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya hari ini kepada kalian. Pernahkah kalian sebelumnya melihat ibu kalian merebus air di dapur? pernah. Pernah. Oh iya, pernah ya semuanya. Bapak ingin bertanya dulu nih kepada Rina. Iya, Saat Pak. bagaimana cara ibu kalian merebus air di dapur? Apakah itu dengan kompor? Ataukah dengan Iya, kayu dengan bakar? kompor, Pak. Iya, dengan kompor. Dengan kompor, Pak. Apakah kompor tersebut mengeluarkan api untuk memanaskan air di dalam teko tersebut? Iya. Oh iya. Iya. Ada apinya, Pak Ai. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali kepada Risma. Pernahkah kamu memperhatikan ibu atau ayah kamu menyetrika pakaian? Pernah, Bapak. Pernah. Apa bahan dasar yang dimiliki oleh setrika pada bawah bagian setrika tersebut? Bagian bawahnya terbuat dari besi, Bapak. Biasanya ketika disambungkan kepada listrik, maka bagian bawah setrika akan cenderung terasa Panas. oh, benar sekali kata Risma tadi. Ketika besi yang berada di bawah setrika disambungkan ke listrik, maka akan cenderung terasa panas. Sebab listrik dihantarkan melalui kabel, melalui kabel dan sampai kepada setrika tersebut. Nah, itulah anak-anak apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya Bapak ingin mengecek dahulu, apakah kalian telah mempersiapkan bahan praktek yang Bapak minta di minggu sebelumnya? Tinggi, sudah ada, Bapak. Sudah. Anak-anak Sudah. semua, Bapak minta apa saja? Yang pertama, Bapak minta ada 5 buah cangkir. Apa saja benda-benda yang Bapak minta? Ini, Pak. Ada cangkir. Ada sendok. Sendok lidi. Sama penggaris, Pak. Iya. Penggaris. Baik sekali ya semuanya. Bapak di minggu sebelumnya telah meminta kalian untuk mengumpulkan 5 benda, yaitu yang pertama ada sendok besi, yang kedua ada sendok plastik, yang ketiga ada paku yang terbuat dari besi, selanjutnya ada penggaris plastik dan juga lidi. Sekarang, apakah kalian juga sudah mempersiapkan air panas yang Bapak minta? Sudah, Pak, tapi Sebentar lagi kita akan menuangkan air panas itu ke setiap cangkir yang masing-masing sudah terdiri pada satu benda yang Bapak minta. Selanjutnya kalian harus mengisi cangkir dengan bahan yang Bapak minta tadi. Yang pertama Bapak akan meminta kalian untuk mengisi cangkir pertama dengan sendok besi. sendok besi. Ya, sendok besi. Sendok besi. Pada cangkir yang kedua, Bapak minta kalian untuk mengisinya dengan sendok plastik. Sendok plastik. Sendok plastik, Bapak. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Boleh, Bapak. Sendok. Kemudian
Di cangkir yang ketiga, Bapak ingin kalian mengisinya dengan paku yang terbuat dari besi. Paku. Iya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak minta kalian untuk mengisinya dengan bilah lidi. Lidi. Iya. Lidi. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir, Bapak minta kalian mengisinya dengan penggaris plastik. Penggaris plastik, Bapak. Iya. Bismillah. Sudah Bapak, sudah semua. Sudah ya semuanya? Ih. Kemudian, ya sudah. Di sini Bapak akan mengatur waktu selama 2,5 menit. Sebelum kalian merasakan apa yang kalian rasa dari percobaan yang kita lakukan tadi. Mulai Kak Bapak. Sebentar. Ya di sini ya Bapak akan mengatur waktu ataupun timer selama 2,5 menit. Ketika waktu sudah selesai, kalian dapat merasakan, Bapak akan menginstruksikan langkah yang dapat kalian lakukan selanjutnya. Baiklah, Bapak mulai selama 2 menit. A few minutes later. Waktunya sudah pas di 2 menit, Bapak menghentikan timernya. Selanjutnya Bapak ingin melihat percobaan yang telah kalian lakukan tadi, ataupun kita akan mereview apa percobaan yang kalian lakukan tadi. Pertama, Bapak ingin mendengarkan ataupun mereview percobaan dari sendok besi yang dituangi oleh air panas. Coba kalian masing-masing angkat ataupun perhatikan percobaan kalian yang ada sendok besinya. Pertama, Bapak ingin tanya kepada Eka, reaksi apa yang ada pada sendok tersebut setelah kita diamkan di air panas selama 2 menit? Sendoknya dipegang panas, Pak. Bapak bisa minta tolong lihatkan cangkirnya. Ini, Bapak ingin lihat cangkir dan sendoknya. Ini, Oh, Pak. Coba kamu pegang ujung dari sendok tersebut. Panas, Bapak. Panas, oh ya. Panas, terima kasih. Itulah anak-anak hasil dari sendok yang dituangi oleh air panas pada percobaan pertama kita adalah dapat menghantarkan panas pada ujung sendok tersebut dan terasa panas. Baiklah, selanjutnya kita beranjak ke percobaan kedua kita. Yang mana di percobaan kedua tadi kita menaruh sendok plastik ke dalam air panas atau ke dalam cangkir yang dituangi oleh air panas. Bisa kalian lihat sendiri, Bapak juga melakukan praktek ataupun percobaan seperti yang kalian lakukan. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Marina Yuninda, reaksi apa yang dihasilkan dari sendok yang dituangi oleh air panas tadi selama 2 menit kita melakukan percobaan ini? Sendok plastik saya tidak terasa panas, Pak. Oh iya, tidak terasa panas walaupun telah kita biarkan selama 2 menit. Baiklah, kita beranjak kepada percobaan ketiga kita. Sebuah cangkir yang dituangi oleh air panas dan diisi oleh paku. Baiklah, Bapak ingin bertanya kepada Risma, apa reaksi yang dihasilkan ataupun reaksi yang dialami oleh paku yang dituangi oleh air panas tersebut? Paku rasanya panas, Bapak. Oh iya. Apabila dipegang di ujung terasa panas ya? Panas.
Berarti paku tersebut dapat menghantarkan panas dari air panas yang kita tuangkan pada cangkir tersebut dengan baik. Beranjak kepada percobaan Iya, Bapak. Percobaan kita selanjutnya adalah menuangkan air panas ke dalam cangkir yang diisi oleh bilah lidi. Baiklah, di sini Bapak yang akan menjelaskan seperti yang dan Bapak minta kalian juga melakukan apa yang Bapak lakukan saat ini, menyentuh bagian ujung dari benda yang telah kita siapkan atau kita coba pada percobaan keempat dari benda tersebut, yaitu adalah bilah lidi. Seperti yang kalian coba saat ini, bilah lidi ujungnya tidak terasa panas sama sekali, walaupun selama 2 menit telah didiamkan di air panas atau dituangkan air panas selama 2 menit. Baiklah, selanjutnya pada percobaan kita yang terakhir, pada sebuah cangkir yang dituangi oleh air panas yang diisi oleh penggaris, ketika kita menyentuh ujung pada penggaris tersebut, ujung penggaris plastik ini tidak terasa panas sama sekali, ataupun tidak dapat menghantarkan panas sama sekali. Baik. Mungkin itu percobaan atau praktik kita pada hari ini. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan sebuah lembar kerja siswa yang segera akan Bapak tayangkan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bapak. Baik. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mengisi lembar kerja tersebut. Yang pertama, ada benda yang telah kita uji cobakan tadi. Pertama ada sendok besi. Apakah sendok tersebut panas atau tidak panas? Kalian dapat mencentang atau mencontrengnya. Jika benda itu panas, pada kolom panas, ataupun jika benda itu sebaliknya seperti percobaan kita nomor 2 sendok plastik, kalian dapat mencentangnya di benda itu panas ataupun tidak panas ketika dituangi oleh air selama 2 menit tersebut. Begitu pula dengan benda-benda selanjutnya seperti penggaris plastik, paku, dan lidi. Kemudian jika kalian sudah selesai untuk mengisi tabel, kalian dapat beranjak kepada pertanyaan di bawah ini. Apa yang kamu rasakan ketika menyontoh sendok besi tersebut? Kenapa bisa terasa demikian? Yang kedua juga sama. Apa yang kamu rasakan ketika menyentuh sendok plastik tersebut? Mengapa terasa demikian? Begitu pula dengan pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima. Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan selama 5 menit. Selanjutnya kalian dapat mengumpulkan langsung ke WA grup kita ataupun ke WA Bapak secara pribadi. Silakan mengerjakan. Baik, Bapak. A few minutes later. Baik, Bapak rasa sudah cukup. Apakah anak-anak sekalian sudah menyelesaikan lembar kerja siswanya masing-masing? Sudah, Bapak. Sudah. Dah. Kemudian kalian dapat menampilkan ataupun mengirimkan hasil kerja kalian masing-masing secara berurutan kepada Bapak. Biar yang lain juga bisa mengoreksi ataupun menyamakan jawaban dengan kalian. Pertama Bapak minta Eka dulu. Bapak mau lihat jawaban dari Eka dulu. Eka bisa mengamera jawabannya ataupun menampilkannya kepada kita semua di sini. Oke, Bapak. Kelihatan nggak, Bapak? Kawan-kawan. Untuk Bapak kelihatan, apakah untuk anak yang lain juga kelihatan? Terlihat. Kelihatan. Coba Eka bacakan lembar kerja yang telah kamu kerjakan dari tabel sampai dari jawaban pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Oke, Bapak. Jadi di lembar kerja siswa ini ada isi datamu dalam tabel pengamatan di bawah ini dengan tanda
checklist atau centang jika tanganmu terasa panas atau tidak. Nah, jadi tadi kita membuat percobaan dengan Bapak. Yang pertama sendok besi itu panas, lalu ada sendok plastik tidak panas, penggaris plastik tidak panas, paku panas, dan lidi tidak panas. Lalu ada jika sudah mengisi tabel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang kamu rasakan ketika menyentuh sendok besi, mengapa terasa demikian? Tadi kan Eka menyentuhnya itu terasa panas karena terbuat dari besi yang bisa menghantarkan panas, seperti yang penjelasan dari teman tadi, seperti di setrikaan itu di bawahnya itu terbuat dari besi, jadi itu panas. Lalu ada nomor 2, tidak panas karena itu sendok plastik, Pak, terbuat dari plastik. Plastik tidak bisa menghantarkan panas. Lalu juga ada 3, penggaris plastik juga tidak menghantarkan panas, Bapak, jadi tidak panas. Lalu paku itu terbuat dari besi juga, jadi terasa panas, Bapak. Lalu 5, lidi tidak panas karena terbuat dari kayu, tidak bisa menghantarkan panas, Bapak. Ya, terima kasih Eka atas jawabannya. Jawabannya sangat baik sekali. Selanjutnya Bapak ingin tahu jawaban dari Marina Yuninda. Marina Yuninda, kamu bisa menanyakan jawaban dari kamu kepada teman-teman Iya. sekalian. Apakah terlihat, Bapak? Terlihat jelas? Apakah untuk anak-anak yang lain juga terlihat dengan jelas? Terlihat. Terlihat. Baik, Marina. Kemudian kamu dapat membacakan ataupun mempresentasikan atas jawaban kamu dalam lembar kerja tersebut. Untuk lembar jawaban saya, yang untuk tabel tadi, isi datamu dalam tabel pengamatan di bawah ini dengan tanda centang jika tanganmu terasa panas atau tidak. Untuk sendok besi, saya mencentang di bagian yang panas. Sendok plastik tidak panas, penggaris plastik tidak panas, paku panas, lidi tidak panas. Dan di bawahnya tadi, jika sudah mengisi tabel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang kamu rasakan ketika menyentuh sendok besi? Mengapa terasa demikian? Jadi saya menjawabnya sendok besi terasa panas karena besi bisa menghantarkan panas. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika menyentuh sendok plastik? Mengapa terasa demikian? Melalui percobaan kita tadi, sendok plastik tidak terasa panas karena plastik tidak dapat menghantarkan panas. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika menyentuh penggaris plastik? Mengapa terasa demikian? Penggaris plastik tidak terasa panas karena terbuat dari plastik juga. Yang keempat, apa yang kamu rasakan ketika menyentuh paku? Mengapa terasa demikian? Paku terasa panas karena paku bisa menghantarkan panas dengan baik. Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika menyentuh lidi? Mengapa terasa demikian? Lidi tidak terasa panas karena lidi terbuat dari kayu. Kayu tidak menghantarkan panas dengan baik. Itu jawaban saya, Bapak. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Bapak mau melihat jawaban dari Rina Rusiana. Rina, silahkan kamu untuk menampilkan jawaban kamu agar teman-teman sekalian juga dapat memperhatikan ataupun mengoreksi jawabannya apabila terdapat kesalahan. Oke, baik Bapak. Tunggu sebentar Bapak. Terlihatkah Bapak? Untuk saya terlihat jelas, apakah untuk anak-anak yang lainnya juga terlihat jelas? Terlihat. Baik. Baiklah Rina, silakan kamu untuk membacakan hasil dari lembar kerja siswamu. Oke, baik Bapak. Nah, jadi laporan yang saya buat di sini, yang pertama yang dalam tabel, benda sendok besi
itu terasa panas. Yang kedua ada sendok plastik itu tidak panas. Yang ketiga penggaris plastik tidak panas juga. Terus paku itu panas. Terus yang terakhir ada lidi itu tidak panas. Nah, jadi keterangannya di sini Jadi keterangannya di sini sendok besi itu panas karena sendok besi terbuat dari besi dan besi adalah benda yang menghantarkan panas. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi. Terus yang kedua ada sendok plastik. Sendok plastik itu tidak panas karena sendok plastik tersebut terbuat dari plastik dan plastik adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Yang ketiga ada penggaris plastik. Penggaris plastik juga tidak panas karena penggaris plastik terbuat dari plastik dan plastik adalah benda yang sulit mengantarkan panas. Yang keempat ada paku. Paku itu panas karena paku terbuat dari besi dan besi adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Yang terakhir ada lidi. Lidi itu tidak panas karena lidi terbuat dari tulang daun kelapa dan lidi itu adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih Rina. Kemudian yang terakhir Bapak ingin melihat jawaban ataupun hasil kerja dari Risma. Risma bisa menampilkan jawabannya agar teman-teman yang lain juga perhatikannya. Tunggu sebentar, Bapak. Baik. Kelihatan lah, Bapak. Terlihat sangat jelas untuk saya. Apakah untuk anak-anak lainnya juga terlihat dengan jelas? Terlihat. Terlihat dua Pak. Nah, baiklah Risma, silakan kamu menjelaskan ataupun menampilkan apa ya atas lembar jawaban dari kamu tersebut. Ya, baik Bapak. Untuk jawaban lembar kerja yang saya isi sesuai dengan percobaan tadi, sendok besi terasa panas, sendok plastik terasa tidak panas, penggaris plastik tidak panas, paku panas, lidi terasa tidak panas. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang di bawahnya, untuk yang pertama, sendok besi yang saya rasakan tadi terasa panas karena besi terbuat dari besi yang mudah menghantarkan panas. Terus yang kedua, sendok plastik. Yang saya rasakan di sendok plastik tadi terasa tidak panas karena sendoknya terbuat dari plastik yang tidak mudah menghantarkan panas. Yang ketiga, penggaris plastik tadi terasa tidak panas karena terbuat dari plastik yang tidak mudah menghantarkan panas. Terus yang keempat, paku terasa panas karena paku terbuat dari besi yang mudah menghantarkan panas. Dan yang terakhir tadi, lidi terasa tidak panas karena lidi terbuat dari kayu mungkin Bapak, dan kayu itu tidak mudah menghantarkan panas. Itu saja Bapak jawabannya. Bagus sekali Risma. Terima kasih atas anak-anak yang telah menampilkan jawabannya masing-masing dan telah mengisi lembar kerja siswanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sekali lagi kepada kalian tentang percobaan kita pada hari ini. Mungkin Bapak akan mulai dari sini. Yang pertama, ada sendok besi. Sendok besi sendiri adalah benda yang terbuat dari besi. Seperti namanya, sendok besi dapat menghantarkan panas dari air yang telah kita tuang di cangkir selama 2 menit tadi. Dan nama lain dari sendok besi ini adalah benda yang bisa menghantarkan panas, yaitu adalah konduktor. Kemudian, pada percobaan kedua kita, yaitu ada sendok plastik. Sendok plastik tidak dapat menghantarkan panas. Karena setelah kita rendam selama 2 menit sekalipun di dalam air yang panas, ujung dari sendok plastik cenderung tidak panas. Dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas yang sempurna adalah dinamakan dengan isolator. Kemudian, pada percobaan ketiga kita telah memasukkan paku ke di dalam cangkir dan diisi oleh air yang panas.
Pada ujung paku sendiri dapat dirasakan panas dari air tersebut karena paku memiliki bahan dasar besi dan dan seperti sendok besi tadi, paku cenderung dapat menghantarkan panas dan paku sendiri adalah benda yang disebut dengan konduktor karena dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, pada percobaan ketiga kita telah meletakkan lidi di dalam yang sebelumnya dituangkan dengan air panas selama 2 menit. Pada ujung lidi, tidak dapat dirasakan panas sama sekali. Lidi tidak dapat menghantarkan panas. Itulah sebabnya sebab lidi adalah benda yang tercipta ataupun bahan dasarnya adalah kayu, dan kayu tidak dapat menghantarkan panas. Benda lidi ini dapat digolongkan sebagai isolator karena tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Lanjut kepada percobaan kita yang terakhir, ada percobaan kita untuk meletakkan penggaris plastik ke dalam cangkir yang kemudian dituangkan air panas di dalamnya selama 2 menit. Di ujung plastik, kita rasakan tadi bersama-sama tidak dapat dirasakan hawa panas ataupun rasa panas oleh air yang kita isi pada cangkir tersebut. Oleh karena penggaris sendiri terbuat dari plastik, dan plastik seperti halnya sendok plastik tadi tidak dapat menghantarkan panas. Dan benda ini pun dapat digolongkan sebagai isolator. Baiklah, Bapak akan bertanya pada kalian. Dari percobaan yang kita lakukan tadi, mana sajakah benda yang merupakan isolator dan mana sajakah benda yang merupakan konduktor? Ayo, ada yang bisa jawab? Ulun Bapak, ulun. Iya, silakan Rinda. Benda yang tergolong konduktor tadi ada sendok besi. Terus yang kedua ada paku. Itu Bapak. Benar sekali. Ayo, ada lagi yang ingin menambahkan ataupun menjawab pertanyaan dari Bapak tadi? Mana sajakah benda yang merupakan konduktor dari bahan percobaan kita tadi, dan manakah benda yang merupakan isolator? Yang siapa lagi? Kalau nggak mau jawab, Bapak tunjuk. Prisma, Bapak. Ayo. Kunin. Unin. Baik, Bapak Unin, Bapak mau Marina Yuninda. Mana sajakah Baik. benda dari percobaan kita tersebut yang merupakan konduktor, dan mana sajakah benda tersebut yang merupakan isolator? Konduktor, sendok besi, dan paku, Bapak. Iya, Untuk isolatornya, sendok plastik, penggaris plastik, dan lidi karena tidak menghantarkan panas dengan baik. iya, betul sekali. Selanjutnya kita akan menyimpulkan kegiatan percobaan dan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana percobaan kita pada hari ini tadi telah membahas tentang konduktor dan isolator. Seperti hal yang telah Bapak jelaskan tadi, hal yang merupakan konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti besi, ataupun paku dalam percobaan kita hari ini. Sebaliknya, benda yang merupakan isolator ataupun tidak dapat menghantarkan panas dengan baik adalah sendok plastik, penggaris plastik, dan lidi. Baiklah, kembali pada kegiatan kita, Bapak ingin bertanya, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Dari pembelajaran kita dari awal sampai kepada kita praktek tadi. Bapak ingin bertanya kepada Eka, apa saja Eka yang kita pelajari pada hari ini tadi? Baik, Bapak, yang kita pelajari tadi ada benda yang bisa menghantarkan panas dan ada benda yang tidak bisa atau kurang bisa menghantarkan panas. Yang menghantarkan panas disebut konduktor dan yang tidak bisa itu isolator. Terima kasih, Bapak. Iya.
Satu lagi Bapak ingin bertanya kepada Risma, apa saja yang kamu pelajari pada hari ini? Baik dalam pembelajaran kita dari awal ataupun pada percobaan dan praktek yang kita lakukan tadi. Ya, baiklah Bapak. Jadi yang dapat saya pelajari tadi, kita jadi tahu tentang benda-benda apa saja yang termasuk benda konduktor. Terus kita juga bisa tahu apa-apa saja yang termasuk benda-benda isolator. Di sini tadi yang termasuk benda-benda konduktor adalah benda-benda yang terbuat dari besi, logam-logam lain. Terus yang isolator, di sini ada benda-benda terbuat dari plastik, benda-benda terbuat dari kayu. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Iya. Baiklah anak-anak sekalian, di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang ekosistem dan makhluk hidup. Apakah kalian tahu tentang ekosistem dan makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari makhluk hidup yang berada di daratan dan makhluk hidup yang berada di lautan. Namun, nanti dulu kita akan membahasnya di minggu yang akan datang. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama terlebih dahulu. Selera
teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena pada awal pembelajaran kita diawali dengan doa, selanjutnya kita akan mengakhirinya dengan doa pula. Bapak minta Eka untuk sekali lagi membacakan doa kita sudah belajar pada hari ini. Dipersilakan kepada Eka. Baiklah Bapak, kepada teman-teman, karena di awal kita dimulai dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran juga dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa azinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Ya, terima kasih Eka. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Atas segala kehilapan dan kekurangannya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.